Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Isnaini. NIM 5243144047. Di sini saya akan merangkum bab 5 dari buku Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang tersusun dari kata philos, yang berarti cinta, atau philia yang berarti persahabatan, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan juga intelijensi. Filsafat merupakan kreasi akal manusia sebagai jawaban atas persoalan-persoalan ataupun rahasia-rahasia alam semesta. Dapat disimpulkan bahwa filsafat sebagai proses dan produk berpikir manusia merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya, untuk kemudian bagi manusia pemikiran teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan dunia. Sistem filsafat menurut Louis of Katzow adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasikan dalam pengertian sebagai pengetahuan yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat memiliki 4 cabang keilmuan yang utama, yaitu yang pertama ada metafisika, yaitu cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan mungkin tidak ada. Yang kedua ada epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari persiapan yang menelusuri hakikat nilai. Lalu yang keempat ada logika, yaitu cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara atau filosofische Grundzüge dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objectivus dan genetivus subjectivus. Pancasila kalau ditinjau asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila memenuhi 4 sebab. Menurut Aristoteles, yaitu yang pertama ada causa materialis atau asal mula bahan, yang kedua ada causa formalis atau asal mula bentuk, yang ketiga ada causa efisien atau asal mula karya, dan yang keempat ada causa finalis atau asal mula tujuan. Yang kedua ada landasan ontologis Pancasila. Pandangan ontologi dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Terdapat 3 teori atas hubungan di antara 2 hal yang diperbandingkan, yaitu yang pertama, asas hubungan yang merupakan sifat atau kausalitas. Yang kedua, ada asas hubungan yang merupakan bentuk, luas dan berat atau kuantitas. Dan yang ketiga, ada asas hubungan yang berupa sebab akibat atau kausalitas. Yang ketiga adalah landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari untuk menyelidiki sejarah kritis, hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kebersihan pengetahuan. Yang keempat adalah landasan aksiologi Pancasila, yaitu merujuk pada nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat sila-sila Pancasila. Yang pertama ada hakikat abstrak, yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum, yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Lalu yang kedua ada hakikat pribadi, yaitu hakikat yang bersifat khusus. Yang ketiga ada hakikat konkret, yaitu bersifat nyata dan sebagaimana kenyataannya. Yang terakhir ada ciri-ciri kefilsafatan. Yang pertama, sistem filsafat harus koheren. Kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Dan yang keempat, sistem filsafat harus bersifat spekulatif. Baik, itulah rangkuman dari bab 5 yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.